gimana prosesnya sampai kalian memutuskan ikut ajang pencarian bakat itu? Jangan kau tinggalkan diriku, tak mampu untuk lupakan kamu. Oh, jadi awalnya nada dulu yang keluar, baru kau Iya. kalian bikin kata-katanya. Iya. Dongan BK, baik lagi Sakti Tobing masih bersama kalian, dan pada hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang wah ini luar biasa sih, musisi, karyanya juga udah terkenal banget. Pokoknya kita pada hari ini kita mau tanya-tanya mereka ya, berarti mereka ini nggak satu orang, dia 2 orang. Pokoknya kalian, aduh ini keren sih, langsung aja tanpa berlama-lama langsung kita beri tepuk tangan, Mario dan Marco Silitonga. Horas Dongan BK. Horas Dongan BK. Coba, bener nggak aku bilang, siapa yang nggak kenal 2 sosok ganteng ini? Coba, 3 lah sama aku ya. Oh, iya. 3 sama aku ya. Abangku Mario, Marco, gimana kabarnya? Puji Tuhan, Baik. luar biasa. Luar biasa. Terima kasih udah main-main ke Bata Keren. Terima Nah, kasih juga Bata Nah, Keren studio juga. kita gimana? Keren ya Bang, studio kita ya? Mantap kali. Boleh nginap nggak di sini? Oh boleh, nanti kita tanya krunya ya, ada argonya nih kalau nginap nih. Nah jadi Dongan BK kita hari ini mau banyak tanya tentang karir mereka, kesibukan mereka, bahkan mungkin kalau percintaannya bisa kita bahas, nanti kita bahas juga ya. Karena seru nih, kalau kembar, ini percintaannya juga seru nih kan. Nah Bang, tapi sebelumnya mungkin kita dari awal kita mau bahas gimana sih, maksudnya sosok Mario dan Marco ini lahir di mana kah pribadinya, terus masa kecilnya seperti apa, kita mau sharing ke Dongan BK. Mungkin siapa yang mau jawab, Mario atau Marco? Mungkin kita sweet kali. Siapa? Aku yang jawab berarti. Iya. Oke. Kalau kalian lahir maksudnya udah di kota Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta, Ya. lahir di Jakarta. Jadi ya kami lahir dan besar di Jakarta. Dari kecil sudah terbiasa ya mendengarkan musik, bahkan bernyanyi, dan dari kecil juga sudah pernah ada 1 album pop anak-anak. Oh, maksudnya itu didengarkan atau Udah 5 tahun kita udah rekaman. Oh, udah bikin album. Iya. Wah, jadi dari kecil emang udah di Jakarta, udah bikin album anak-anak juga. Iya, dan sudah nyanyi-nyanyi juga. Sudah nyanyi-nyanyi Ikut juga. bersama ayahanda kita. Ayah. Oh, manggilnya ayah ya. Bapak. Oh, bapak. Tuh emang guys, jadi kalau emang darah seni itu ya udah mengalir dari orang tua tuh, masa kecil aja udah nyiptain lagu. Kalau aku masa kecil tuh nyiptain kerusuhan, nyiptain gitu kan. Terus jadi dari kecil emang udah nyanyi udah. Iya, Tapi nyanyi. maksudnya bisa nyanyi itu latihan kah? Apa dorongan dari orang tua kah atau seperti apa? Kalau kita dari kecil itu nggak pernah ada latihan yang bagaimana. Jadi mungkin sudah dari darah aja kali ya, turun dari bapak Iya. dan Bahkan kita les enggak ya? nggak Oh, nggak ada les? Nggak nggak pernah les dan nggak olah pernah vokal itu. juga diajarin sama bapak. Jadi hobi kali ya, hobi juga atau Mungkin jadi hobi kan, hobi. karena kayak asik juga nih. Bahkan awal-awal bapak tahu kita bisa nyanyi itu karena kita di kamar. Iya. Jadi dari kecil dia udah bisa main gitar. Terus kita Oh, udah oke. nyanyi pecah 1, 3. Oh, langsung udah pecah suara. Udah. Gokil. Udah. Jadi bapak kayak denger, siapa itu nyanyi? Ternyata kami berdua. Jadi kecilnya itu umur berapa udah bisa nyanyi? Dari umur 5 5 tahun. 5 tahun dia nyanyi. 5 tahun udah. Nah, dari situlah pas Bapak udah dengar kita nyanyi, Iya, iya, makanya iya. Bapak ciptain lagu anak-anak. Oh, 5 tahun bisa nyanyi, langsung diciptain lagu. Iya. Main musik juga bisa langsung. Musik. Apa? Gitar. Gitar. Oh, gitar. Kalau musik yang lain ada yang bisa? Oh, bisa bass bisa, keyboard juga bisa. Gitu. Oh, jadi tuh dalam mereka jadi dari kecil, wih keren sih. Ya itulah. Kalau emang seni tuh, ini ada istilah tuh buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Inilah contohnya mereka dan sampai sekarang masih terus berkarya. Tapi maksudnya gini, kalau kecil udah nyiptain lagu, udah nyanyi ya, udah nyanyi. Ada nggak maksudnya lomba-lomba yang langsung kalian ikuti atau ya namanya masih kecil kalian mungkin ada lomba anak-anak. Ya. Lagu itu kalian pernah ikutin masa-masa itu? Kalau lomba, justru kita nggak pernah. Lomba nggak pernah, tapi dulu di sekolah di itu sudah isi-isi acara pasti. Oh, isi acara pasti. Sudah pasti itu isi acara sumbang 1-2 lagu dan ya ikut nyanyi keliling bersama bapak. Bapak. Oh. Cuma mungkin di Dongan BK mungkin banyak nggak tahu ya kalau dari keturunan dari ayah
mungkin aku bilang almarhum Papa Edi Sultongnya ternyata ada 4 ya kan? Iya. Jadi mungkin kalian cuma kenal Marco dan Mario. Padahal ada 2 lagi ya. 2 lagi itu dua perempuan lagi. ya? Perempuan. Nadra dan Nafra. Nafra. Cuman mereka nggak apa maksudnya nggak mengikuti jejak kalian kah? Bisa, Bisa dibilang tapi ya? ya malu-malu. Oh. Jadi satunya lebih memilih untuk kerja kantoran, satunya lagi ya dia ada usaha juga bikin. Oh, kantoran dan usaha. Jadi yang Iya. meneruskan darah seni itu malah kalian berdua. Kita berdua. Wah, Kita tepuk tangan dong. Terus kalau dari kecil tadi udah di ini Papa ya. Pengalaman apa sih yang nggak pernah kalian lupakan semasa kecil sama Papa Ya. dalam bermusik? Ya kalau dari kecil kan memang kita, jadi kalau bapak nyanyi, kita selalu ikut nyanyi. Selalu ikut? Buat backing vokal bapak. Jadi backing vokal Oh, bapak. backing vokal. Jadi kita Iya, memang iya. udah pecah suara dari kecil. Nah itu selalu tuh keluar kota ikut sama Iya, bapak. iya. Oh, jadi wah waktu kecil pun udah keliling lah ya sama Sudah. Bapak. Oh, jadi backing vokal. Itu Di saat itu pun kita nggak tahu sosok bapak ini namanya dia ini sebesar apa sih Iya. gitu. Oh, pada waktu itu ya? Iya, iya, iya. Ya udah diminta nyanyi apa, tapi kok sering berjalan, oh ya lihat juga kok orang minta foto, orang ini di kerubung. Iya. Siapa sih nih bapak gue nih gitu. Jadi tapi dulu mungkin kalian melihat karena nggak tahu jadi kayak aneh, ih kok pada minta foto Iya. begini gitu kan. Tapi maksudnya Papa tuh dulu sama kalian tuh gimana? Galak nggak sih maksudnya? Kalau orang seni tuh maksudnya di balik layar atau di depan layar kan takutnya beda atau gimana. Kalau dulu sama kalian tuh galak nggak sih? Tegas Kalau- atau gimana? Tegas dan disiplin. Disiplin dan Tegas tegas. dan disiplin, apalagi kalau dalam hal nyanyi bernyanyi. Iya. Kita latihan misalnya mau bapak, ayo kawannya bapak nyanyi gitu. Latihan nggak ada duduk begini, berdiri. Oh. Jadi yang paling sering kena marah itu Marco. Marco. Mau dengar nggak gimana bapak marah? Nggak, ntar dulu. Kenapa kena marahnya? Kenapa? Malas-malasan kah atau susah diajarin? Mungkin karena lebih pemalu kali ya. Aku, Oh, kalau aku ya. iya. Bukan malas ya. Malas malu nyanyi. ya. Tadi gimana contoh marahnya Bapak tuh gimana kalau boleh tahu? Yang paling diinget tuh, yang paling diinget. Paling diingat. Iya. Buka mulutmu. Gitu. Buka mulutmu. Jadi kalau Kan dia kalau A ya A, I Iya, ya iya, I, iya, U iya, ya iya. jelas, jelas gitu. artikulasi itu Artikulasi iya ya, betul. jelas. Ya A, nggak ada Iya. A ya A gitu. Iya. Apalagi Batak kan. Dan kalau nyanyi di panggung marah ya marah. Mau ada penonton kek, mau lagi bagaimana marah ya marah. Iya. Aku pernah dimarahin. Oh, itu pernah kejadian Pernah. di panggung. Di panggung. Gitu. Kenapa bisa apa yang terjadi di panggung itu kalau boleh tahu? Ya mungkin untuk banyak orang hal ini sepele, tapi ya menurut bapak ya ini nggak bisa gitu. Kayak kami nyanyi waktu itu Alusiau, Oh, Luciao. kan tung denggan ni, tung denggan ni gitu kan. Oh, oke. Aku nyanyi tung denggan ni, gitu. Itu Begini mulutnya, di panggung? suaranya. Iya. Wah, ya malu lah kita. Stres lah. dengan nih tuh, gitu. Tundenggani basah gitu kan. Iya, iya. Harusnya. Aku nyanyi dulu tundenggani gitu. Oh, jadi mungkin sampai sekarang pun kayak anak-anak muda mungkin banyak salah juga ternyata ya. Iya. Artikulasi itu memang penting Artikulasi dengan penting. kalau nyanyi ya. Ya, Sampai sebegitunya dari ya. situ juga ya sekarang kita juga jadi apa ya, kalau dalam bernyanyi itu kayak harus jelas gitu pengucapannya, karena kan setiap lagu itu ada pesannya. Ya. Iya, betul. Jadi Bagaimana nggak pesan itu mau sampai kalau kita sendiri nyanyinya udah nggak mumbling dan yang kalian ingat pasti nggak bukan karena marah, cuman di balik itu ada pelajaran yang kalian ambil Pelajaran. pastinya kan sampai sekarang tuh. Oh gitu. Cuman buat kalian berdua ini sosok papa itu yang kalian kenal tuh seperti apa sih orangnya? Kalau kita kan ya udah siapa yang nggak tahu gitu kan. Aduh, apalagi gimana sosok papa di mata kalian berdua? tentunya sangat luar biasa bagi kami. Pasti. Selain dia memang orang tua, bapak, dialah ibu, dialah teman, dialah guru, dia tempat bercerita, dia tempat tukar pikiran, bahkan tempat tanya ini masak apa, Sampai masak pun. sampai masak-masak pun mau wawasan tentang apa gitu. Iya. Ya paket lengkap lah. Sangat lengkap ya. Mari mau menambahkan dari aku pun bingung Marco. Jadi Marco tuh senyum. Tapi gini, kalau gini. mau disebut Mario juga boleh. Boleh ya. Bisa tukeran kan. Oh bisa ya. Tergantung situasi ya. Oh ini berarti paket lengkap lah Bapak di mata kalian semua.
belajar ya, tanya-tanya Iya. sampai masak pun kalian sampai Jago. sebegitu tanya ke Bapak. bapak ya. Iya itu luar biasa dong mereka. Jangan sama aku pun aku sebenarnya suka nyanyi, Nah. suka nyanyi dari bapak juga. Cuman yang enggak ya salah bisa nyanyi lah penyanyi-penyanyi kamar mandi gimana sih gitu kan. Cuman emang suka nyanyi. Tapi kalau maksudnya kalian ada nggak sih maksudnya udah dalam dunia seni ya, dunia seni nyanyi target kalian gitu ya. Gua pengen melampaui bapak atau gimana? Punya nggak target khusus dalam bermusik ini? Punya lah, tentu. Kan ya orang-orang bapak sendiri pun bilang kalau bisa nak harus lebih baik dari bapak. Gitu. Jadi ya apa yang baik dari bapak itu ya kami ambil gitu untuk sekarang. Diteruskan gitu ya. Diteruskan gitu. Ya itulah salah satu cita-cita kita. Mudah-mudahan kedepannya juga kita The Twins ini, kami punya grup namanya The Twins kan berdua, bisa dikenal dan apa ya punya dampak lah bagi musik Indonesia. Tepuk Karena tangan. pesan bapak juga kan selalu bawa budaya kalian, kemanapun kalian bernyanyi selalu bawa budaya kalian, jangan pernah malu. Jangan pernah malu, jangan pernah melupakan budaya Ya. kita sendiri. Tepuk tangan dong. Oh iya, mereka ini The Twins, bener The Twins. Itu The Twins. berarti membentuk The Twins itu mulai kapan sih? Mulai begitu eksis di bener-bener entertain nasional kapan The Twins itu? Dan kenapa namanya The Twins? Ya mungkin ada kembar juga kali ya. Iya. Tapi maksudnya kapan sih mulai itu The Twins itu memutuskan nama The Twins? The Twins itu kita mulai kalau nggak salah 2012 ya. 2012. 2012. Dulu kan zamannya di YouTube tuh bikin cover Ya. gitu Oh, kan. iya aku tuh ya. Bikin cover lah, Jadi ada satu kawan kami udah kayak saudara juga. Apa namanya? The Twins aja, Dek. Ada namanya Om Arya kawan panggilnya. The Twins aja, Dek. Tulisannya THE 2INS. Jadi dibaca THE The 2. Twins. Oh, The Twins. Oh, lucu juga nih gitu. Iya. Jadi 2 sama S-nya kan bisa kayak Bisa, iya. ya dibikin logo apa gitu. Mm-mm. Oh ya boleh, Om. Nah, mulai dari situ dan di 2016 kami ikut salah satu kompetisi di Trans TV Yang waktu pencarian itu di TV bakat. ya. Iya. Social Media Sensation namanya. Sensation. Ya puji Tuhan dapat juara 2. Dapat juara 2, luar biasa. Oh jadi The Twins itu ada orang yang The Twins aja itu 2012. Iya. Yang kalian mulai cover di YouTube. Iya. Ternyata naik meledak sampai ikut ke pencarian bakat dan Iya. dapat juara Juara dua dua. waktu itu. Gila. Tapi sampai sekarang tuh maksudnya orang yang ketemu kalian gitu ya. Gimana caranya membedakan seorang Marco dan Mario? Kalau secara fisik aku pun mungkin kalau merem berapa detik terus buka, aku pun nggak tahu mana yang Mario mana Marco kan. Pernah nggak sih maksudnya kalau dalam mungkin di luar seni ya, Ya. kalian kembar gini, ada nggak sih hal-hal unik yang terjadi di kehidupan nyata kalian? Dalam hal apa biasanya? Untungnya sih, maksudnya kalau diperhatiin kita beda gitu. Karena karakter aku sama Mario juga beda sebenarnya. Maksudnya karakter pribadi atau karakter Iya, dalam karakter pribadinya. beda? Secara Kalau pribadi dan sehari-hari juga gitu. apa yang Kalau- paling signifikan perbedaannya? Karakter ya, karakter apa yang paling berbeda? Kalau aku kan lebih suka olahraga, hidup. Apa nih? Kenapa nih kok? Tapi beda apa? Maksudnya bener Good olahraga? boy gitu loh. Oh. Iya nggak? Ya, jadi apa yang dia sebutkan itu adalah aku. Terbalik ya. Kebalikannya. Oh, masuk olahraga? Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau ada waktu olahraga. Kalau ada waktu, kalau sempat. Oh, kalau Nggak sempat. sih, kalau kata orang, kalau yang Mario katanya lebih gampang senyum, kalau Marco cool katanya. Ini Cool kayak aja. maskulin kali ya, lebih maskulin ya. Senyumnya tuh. Makanya kan dari tadi Oh iya, manggut gitu. Mungkin Senyum setengah. mungkin lebih maskulin lah. Cuma kalau kalian boleh saling menilai nih, kan dua karakter berbeda, maksudnya pribadinya beda. Cuma kalau boleh saling menilai, mungkin kalau dari Marco bisa mengungkapkan berapa kata tentang Mario, begitu juga sebaliknya. Tentang diri kalian masing-masing lah. Ini agak unik nih dong kita nih. ya kalau buat Mario ya Dia orang kayak gimana sebenarnya? Orang kayak gimana gitu. good boy sih dia memang. Maksudnya kalau aku kan lebih sering sana kesini gitu. Kalau dia tuh lebih ya baik-baik di rumah ntar ngedit foto video gitu. Introvert ya. Introvert ya. Kalau Mario ke Marco? Ya kalau Marco ini ya satu suka
keliling-keliling dia, ngukur jalanan. 2, apa ya? Mungkin secara untuk bermain musik apa segala macam, dia lebih unggul lah. Dia bisa bikin musik. Semua lagu yang hampir semua yang kami bikin di YouTube itu Marco yang bikin. Marco yang bikin musik. Oh, musiknya. Nah, itu juga maksudnya kalau untuk Mario memang untuk nyanyi dia lebih apa ya? Kalau untuk improv apa aku tanya sama dia gitu. Oh, jadi emang benar-benar saling mengisi juga ya dalam bermusik juga. Lebih unggul maksudnya. Oh, dia nggak mau bilang tadi kan kalau tadi bilang lebih unggul musik ini. Oh, iya. Cuma maksudnya kalau dari kalian berdua yang kira-kira turun banget sifatnya dari papa tuh siapa dari antara kalian berdua? Ada di gua nih kayak bapak banget nih, ada di gua gitu. Itu siapa? Ada nggak? Mario. Itu dalam hal dia lebih kebapaan juga sih. Oh, lebih kebapaan, guys. Lebih kebapaan, guys. Kayak bapak-bapak ya. Oh, jadi Mario lebih ada ini dari bapak gitu ya. Tapi ya lebih nurun. Aku agak unik sih, maksudnya baru hari ini kita wawancara kembar gini ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kepala pun aku perhatikan tadi. Jadi dengan mereka sebelum kami ngobrol tuh aku perhatikan kan sama semua sampai cincin-cincinnya, anting-antingnya. Jadi kalau maksudnya di balik perform, apa kalian juga dari baju fashion ini sama semua apa hanya untuk perform aja? Terkadang hanya untuk perform. Tapi kadang-kadang ya kayak nongkrong kalau lagi pengen sama ya sama aja. Iya. Oh gitu. Iya. Kayak beberapa hari lalu kayak lagi di rumah gitu. Oke. Yang satu mandi di kamar mandi depan, satu kamar mandi belakang. Tiba-tiba udah pakaian, loh kok baju hijau sama, sampai celananya sama gitu. Loh, kok sama sampai kita foto. Iya ampun, astaga. Tapi memang di rumah tuh lebih banyak baju-baju sama berarti ya karena sering perform juga ya? Iya, hampir. Hampir ya? Hampir lagi. Tapi kalau untuk fashion sendiri siapa yang milih? Maksud dari style, dari ada yang milih khusus apa kalian berdua? Ini cocok di gue gitu ya. Gantian. Oh, gantian. Kadang nggak ikutin yang dimau. Oh, tapi nggak pernah ribut soal baju fashion, nggak pernah cekcokan. Oh ini nggak pernah kan? Nggak pernah. Oh enggak, jadi sejalan guys gitu. Tapi ada pengalaman unik nggak? Ini kita di luar seni dulu ya guys, ini karena seru dengan Mika. Jadi karena kalau kembar ini baik yang bisa kita kulik. Tapi ada pengalaman unik nggak sih soal kembar identik ini? Mungkin dalam percintaan atau dari pergaulan teman-teman gitu yang sering ketukar, sering apa? Ada nggak hal unik yang terjadi? Kalau dalam percintaan sih ya mungkin lebih ke buy one get one ya. Sharing is caring kan. Oh, ada paket hemat ya? Paket hemat. Kalau bisa 2 kenapa 1? Kalau bisa 2 kenapa 1 guys tuh? Gokil nggak? Terus kalau pertemanan, ya apa ya? Ya mungkin teman-teman kita juga udah bisa membedakan kan, yang bagaimana Mario, bagaimana Marco. Jadi punya warna masing-masing. Ya udah itu aja sih. Itu aja ya. Jadi tapi pastinya ya banyak lah kok hal-hal unik yang terjadi juga ya. Oke, kita balik ke musik lah ya nih. Nanti kalau nggak selesai nih kalau soal ide karena emang seru banget sih sama mereka. Tapi kalau kita ngomongin musik lagi nih, dari kecil kalian udah ikut papa muter-muter. Terus pernah nggak kalian mengenal musisi terkenal kalian, Pak aku mau ketemu ini, Pak mau ketemu ini. Pernah nggak sih minta ke papa gitu dulu? Apa ya? Karena udah dari kecil ikut bapak, jadi melihat hal biasa aja. Jadi kayak hal biasa. Ya udah kayak ini om, ini tante gitu. Jadi kawan-kawan bapak, sahabat-sahabat bapak gitu. Tanpa sebetulnya kita waktu itu ya kita belum tahu bahwa sebetulnya nama mereka pun sebesar itu gitu. Sama halnya kalian juga belum tahu ternyata bapak tuh. Iya. Oh, gitu. Iya sampai akhirnya lambat laun ya udah biasanya ketemu musisi besar gitu ya. Iya, terus ya kita cek. Wah, ternyata om ini dia begini. Akhirnya ngecek juga ya. Ini. Gitu. Akhirnya kalian ngecek juga penasaran kan. Tapi selama ikut papa, di mana sih tempat atau pengalaman yang nggak bisa dilupakan dalam acara apa, terus tempatnya di mana? Ada nggak yang berkesan buat kalian? Marco ada? Yang waktu di Kuala Lumpur. Iya. Kuala Lumpur. Ya. Itu acara apa waktu itu? Itu di sana Hari Besar Malaysia. Oke. Dan
Bapak diminta untuk bikin konser di sana selama 4 hari ya. 4 hari diminta konser di Ya, Malaysia. Wih, di Malaysia bersama Datuk Jamal Abdillah. Jadi Datuk Jamal Abdillah ini salah satu legendaris di Malaysia, yang dimana awal karirnya itu menang dalam festival membawakan lagu-lagunya Bapak. Oh, Gitu. jadi si Datu ini, Datuk Datu Jamal menang Abdillah. festival karena membawain lagu Bapak. Ya. Jadi Bapak buat konser di Tahun Malaysia. itu ya 2015 kalau nggak salah, tahun itu Datuk Jamal selalu setiap tahun selalu bikin konser. Tapi di tahun itu saya mau undang idola saya dari Indonesia, yaitu Bapak. Itulah kami juga nyanyi di Istana Budaya waktu itu. Istana Budaya Kuala Lumpur Malaysia. Wah, keren guys. Aku pernah ke Malaysia juga, cuman nggak nyanyi. Nyasar bang. Shopping. Nyasar, shopping. Oh gitu. Tapi kalau ngomongin, jadi itu yang paling berkesan buat kalian yang nggak 2015 itu ya? 2015. 15 itu konser 4 hari. Gila, di Malaysia konser 4 hari loh. Gokil. Tapi maksudnya karya Bapak ini kan banyak banget karya Bapak. Aku pun juga penikmat salah satu karya dari Bapak. Kalau lagu-lagu Bapak, apa sih yang paling yang kalian ingat dan mungkin menjadi favorit buat kalian berdua, lagu Bapak, karya Bapak itu? Ada nggak sih? Dari Ada. sekian banyak karyanya, ada nggak masterpiece-nya Bapak yang menjadi favorit kalian? Yang kami suka itu ada satu ciptaan Eyang Titi Puspa, judulnya Hitam Atas Putih. Oh ya, aku tahu itu Hitam Atas Putih. Itu ciptaan Iya. ya, itu ini banget ya di kalian ya. Ya kita Karena favorit. itu menceritakan Bapak ya. Ya. Oh, Lagu itu tentang lagu tentang Bapak. Bapak. Emang disengaja ditulis Eyang Iya. Titi untuk Bapak. Iya. Tahun berapa itu lagu itu? Tahun 79 kalau nggak salah. 79. 79. Belum, 79. Belum. Masih di awal-awal. Oh, itu ditulis Eyang Titi Puspa untuk Bapak. Iya. Dan itu menjadi favorit kalian. Gimana? Kita spill nggak sih bang lagunya? Boleh kita spill? Boleh ya kita spill dikit lagunya ya? Boleh. Mungkin kita flashback lagi dengan karya Papa di Sultonga. Ini akan dibawakan mereka berdua. Ini menjadi masterpiece-nya Marco de Mario. Kita dengar. Hitam kulitku memang hitam, keriting rambutku memang keriting. Dari lahir beginilah adanya. Mama tidak bersalah, papa tidak bersalah. Tak salah, tak salah. Orang bilang hitam-hitam tapi manis, hitam begini susah dicari. Orang bilang yang keriting yang menarik, apalagi budinya, apalagi suaranya, suka bikin tua muda bahagia, kata dia lo. Gokil itu, bagus banget lagi itu tulisan tangan dari Eyang Titi Puspa untuk Papa di Sultonga. Tuh keren. Apa tadi judulnya? Hitam Atas Putih. Hitam Atas Putih, ya kan. Nah, mumpung ini buat dongan BK yang nggak tahu, mereka juga punya karya ternyata. Kalian bikin ada single ternyata ya. Ada single judulnya Aku Sayang Kamu. Aku Sayang Kamu itu tahun 2023 ya? 2023. Nah, mungkin sekalian karena si Bang Marco lagi pegang gitar, mungkin boleh spill dikit kali ya single kalian ya. Enak banget guys dinyanyiin gini guys. Meleleh aku tuh. Jangan kau tinggalkan diriku, tak mampu untuk lupakan kamu. Ingatlah masa lalu, aku bagian hidupmu. Berikan ku kesempatan itu.
Akan ku coba untuk jadi yang kau mau. Dengarkan sayangku, aku sayang kamu. Waduh, aku sayang kamu. Aku sayang kamu, aku sayang kalian semua Dongan BK. sayang kamu. Sarang iyo Dongan BK tuh. Itu tahun 2023 single itu keluar. Ih, keren banget lagunya. Tapi di luar itu kalian udah ngeluarin ada single lagi atau album? Nggak sih? Album belum, mungkin tahun ini mau bikin single lagi. Tahun ini single lagi. Kita doakan ya Dongan BK tahun ini mereka mau keluar single lagi supaya lancar-lancar. Amin. 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 Daripada nanti takut disuruh nyanyi lagi, mungkin boleh Oke. gitarnya nanti kita nggak stop nanti. Nah, masih soal bermusik. Tadi kalian bilang 2016 itu ikut yang pencarian bakat itu tahun? Ya, 2016 ya. Itu gimana prosesnya sampai kalian memutuskan ikut ajang pencarian bakat itu? Ada kok Mario senyum-senyum, nggak ada cerita unik apa gimana nih? Kok bisa lari ke pencarian bakat itu? Mungkin boleh cerita sedikit? Sebetulnya waktu itu kan gini. Jadi kita nih orangnya pemalu sebetulnya. Oke. Nah, malu. waktu itu 2016 ini Bapak kan sudah mulai sakit. Iya, iya. Jadi acara pun ya sudah mulai Mulai berkurang, berkurang kan. pastinya, ya. Sementara adik kami lagi di Filipina waktu itu sekolah. Nadra atau Nafra? Nadra Nafra Oh, Nadra dua-duanya. Fadli. Oh, oke. Ya. Jadi kami pikir sambil di loteng ini, Iya, iya, iya. gimana ini? Nggak bisa kita gini-gini aja gitu kan. Ini sih apa udah ada pencarian bakat gini, gimana kita Dan coba. itu baru acaranya ya. Acaranya baru. Oh, itu acara baru. Itu berarti kalian yang masuk generasi pertama ya? pertama, Pertama. Oke. Oke, oke. season pertama. Season pertama. Gimana? Kita coba. Ya udahlah, coba. Gitu. Kita bikin ini Daftar lah. lalu email Oh. segala macam. Nah, kok orang Trans TV gitu kan. Udah mulai deg gitu kayak Itu lihat apa? Infonya lewat WA. Oh, kan, WA. kan taruh oke. WA gitu. Oke. Orang Trans TV gimana nih, katanya kita disuruh casting katanya. Oh, oke. Retesting katanya. Besok, gimana? Bapak nggak tahu. Oh, malah Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu sama Oke, sekali. Oke, oke. Dan ini pertama kita Tampil berdua. tampil berdua. Biasanya kan sama bapak. Oh, iya, iya, iya. Ikut nyanyi sama Bapak gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, ini kita berdua dengan nama The Twins itu. Oh, udah pakai nama The Twins. Nah, di TV Oke. kan. Gimana nih? Ya udah di testing segala macam. Ternyata langsung keterima kan. Langsung keterima. Nah, itulah. Waktu casting nyanyi apa kalian? Lagu Menghujam jantungku Iya. kalau nggak salah. Oh, Dari Tompi, Tompi, Tompi. ya, itu. Nah, itu gimana nih? Kita berdua nih nyanyi gimana nih? Gimana ya? Mundur apa? Maju mundur nih. Maju apa mundur nih? Tapi udah begini kan? Iya, iya, iya. Masa mundur kayak apa namanya? Nanggung juga ya Nanggung maksudnya. banget Iya, kan? iya, iya, iya. Ayo udahlah kita hajar aja ya udah. Jadi setiap mau tampil kita pasti Semangat ya. Oh, saling menyanyi. Ayo kita bisa. Oke. Jadi Dan itulah. pertama itu kita cuman bertiga ya. ya Kita nggak bawa nggak Tampil ada pertama. keluarga yang tahu. Oh, gitu. tampil pertama kita cuma datang bertiga ke studio Oke. di acara kompetisi itu sama salah satu sahabat kita. Mhm. Ya udah nggak ada yang apa Nggak ada namanya supporter. supporter nggak ada. Oh, terus kapan keluarga tahu ternyata? Oh, ternyata si Marco Mario ikut audisi Pas sampai itulah pas sudah mau mulai itu. Nonton baru ya. tahu itu. Nonton dia nonton dia. Halo baru halo Terus ya. kayak mana tanggap? Kapan kalian ikutnya? Kapan? Ada nggak? Maksudnya, ya kan namanya keluarga ya. Tiba-tiba nggak ada kabar nggak ada apa, tiba-tiba udah nonton. Nonton apa ini? Iya. Iya. Nah itu kayak ya udah mereka akhirnya nonton di TV dan kita bawa 2 lagu. Penampilan pertama dan penampilan kedua itu kedua itulah yang waktu itu viral. Karena kami bawa lagu Batak di mash up sama lagu bahasa Inggris. Oh, di mix itu. Iya. Oh. If I Got You, Saya Anjumaau Saya waktu Anjumaau. itu. Oh, iya aku ingat. Iya, aku masih nonton. Makanya aku bilang kayaknya pernah ikut pencarian bakat 2016. Tapi waktu itu reaksi Papa gimana ternyata kalian tampil di TV dengan berdua pertama kali berarti kan? Iya, pertama kali. Gimana respon Papa waktu itu? Ya Bapak sih ya namanya nggak tahu ya. Kalau orang Batak ini kan kadang-kadang orang bapak gitu nggak mau menunjukkan bahwa dia Oh. Happy Happy ya. apa? Bangga Oh, iya, atau iya. senang gitu. Ya kami selalu tanya, Pak gimana Pak?
tadi penampilan bagus sama gitu. Nanti besok begini-gini bagus. Udah gitu aja. Se-flat itu, tapi di belakang itu ternyata ya bapak koar-koar. Oh, ini anakku ini. Nontonnya gitu. Ampun, lucu. Ya kadang gitu, aku juga merasa seorang bapak pasti gitu ya, di kita ternyata di belakang ternyata dia. Itulah bukti kebanggaan juga ya terhadap mungkin buat bapak ya nggak sia-sia juga apa yang sudah saya ajarkan ke anak-anak gitu. Ternyata mereka tampil dan bisa juara dua gokil. Tapi maksudnya itu apa sih tantangan kalian waktu ada nggak sih kegroginya kalian pada saat itu? Karena kan itu berapa lama acara itu berjalan waktu itu? Berapa bulan ya? Berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan lebih lah. Iya kayaknya. Dan itu ada sama ya? Ada masa karantina gitu nggak sih? Enggak. Oh itu enggak? Enggak ada. Oh jadi maksudnya pulang pulang pergi. Oh itu selama 3 bulan? Iya selama 3 bulan. Tapi di sepanjang kompetisi itu pun waktu itu ada ada program Rosa, ada programnya Bang Judika, ada programnya Idola Lestari. Itulah artis idola yang kami cuma nonton di TV tadinya kan. Akhirnya kita diundang keliling gini. Ketemu diundang satu panggung, satu frame. Iya. Kayak mana lah itu mungkin jantungnya udah kayak mimpi ya. Kayak mimpi ya. Biasa lihat di TV ternyata bisa satu frame, satu panggung. Sempet nyanyi bareng juga ya? Sempat. Nyanyi bareng juga ya? Beberapa kali. Tapi gini, maksudnya kalau udah masuk ke TV gitu ya, maksudnya pada saat itu kalian bikin ajang itu, ada nggak sih yang tahu ternyata kalian tuh seorang anak dari nama besar Edi Siltonga pada saat itu? Akhirnya tahu, walaupun di awal sebenarnya ya kita hanya bawa The Twins Marco Mario. Gitu dulu. Belum ada Siltonganya. Enggak. Nah jadi ya dari tim ininya bilang kalian anak Edi Siltonga ya? Hah? Kita juga kaget kan, maksudnya iya kan, udah ngaku aja, iya gitu. Oh itu pihak ini yang nanya? Iya. Dari timnya. Oh dari timnya. Iya mas, tapi tolong jangan disebutin dulu ya. Oh tetap dengan Nanti The Twins Marco Mario. Oh. Tapi ternyata ya dari awal udah disebutin, ya sudah. Oh ya sudah, dan itu harus berjalan terus ya. Iya. Tapi gini, maksudnya selama karir kalian berdua, kalian terbebani nggak sih dengan nama besar seorang Bapak Edi Siltonga gitu ya dalam karir kalian ya? Apa ada nggak sih kalian menghadapi kayak itu mah karena maaf ya karena pahit-pahitnya, itu mah karena bapaknya itu bisa begini, karena pernah nggak sih kalian diperhadapkan dengan situasi seperti itu? Oh waktu di ajang itu ya, yang kita di challenge, ya itu yang apa namanya supporter yang iya. Itu mah karena ini sengaja nih di challenge, yang lain kok enggak gitu. Karena kan kita selalu yang dari awal tampil itu kita selalu mash up bawa lagu daerah juga kan. Jadi yang pertama itu If I Ain't Got You dan Saya Mau. Terus yang kedua kita mash up tanda-tandanya Mau Mere. Terus pokoknya kita selalu membawakan lagu-lagu daerah di mash up-nya gitu. Ya itu jadi kita di mash up lagu Jawa, mash up lagu apa segala macam. Ya kalau untuk apa terbeban nggak dengan nama Bapak ya. Lumayan ya. Karena dengan nama sebesar itu banyak yang harus kita jaga. Pasti betul. Untuk viral saat ini gampang aja, bikin aja sensasi. Setuju. Tapi bagaimana untuk menjaga nama baik? Itu yang susah. Itu yang banyak yang tangannya yang susah ya. Istilahnya ya, kita duduk miring dikit aja dinilai orang kan. Nah betul. Kan. Arah rambutnya beda dinilai orang. Jadi sampai sedetail itu ya orang memperhatikan. Oke, jadi sekarang karir sudah berjalan. Tapi maksudnya dengan sepeninggal ayah gitu ya, dalam karir kalian ada nggak sih impian kalian mau buat apa gitu ke depannya ya, mungkin untuk ayah, untuk ya dalam hal bermusik kalian ada nggak sih cita-cita impian kalian mau bikin suatu project besar atau gimana? Ada tentunya cita-cita kami ya. Iya. Satu, mau bikin kalau Tuhan mengizinkan album tribute untuk Bapak. Album tribute untuk Bapak. Dari album itu menjadi konser tribute. Album konser tribute untuk Bapak. Di luar kami akan berkarya dengan nama kami sendiri, tapi kan tidak mungkin diputuskan. Jadi bisa dilepaskan. Tidak mungkin dilepaskan. Iya. Kemanapun akan selalu ya The Twins ya Edi Siltonga gitu. Jadi cita-cita kami kalau Tuhan mengizinkan untuk membuat konser tribute dan album tribute untuk Bapak. Dengan sudah begitu banyak karyanya untuk Indonesia, kiprahnya untuk musik Indonesia gitu.
Bapak pun belum pernah juga kan bikin konser tunggal, Iya, belum iya. sempat. Ya itu sih cita-cita kita. Jadi dengan BK kita dengar bahwa mereka berdua pengen punya cita-cita itu membuat album bahkan konser tribute to Bapak ya. Jadi sama-sama kita doakan dengan BK supaya ini bisa terwujud karena nggak ada yang mustahil juga ya. Ya, Selama kita mau berusaha, mau bekerja, pasti itu akan terrealisasi lah ya. Kita doakan. Amin. Aku dan Karena Mario. begini, dari karya-karya Bapak itu nggak pernah simpan. Dokumentasi di rumah itu tidak pernah ada. Dari kami lah, dari dulu. Oh, Dari kami mulai SMP, kami mulai cari. Sampai sekarang sudah terkumpul 200 lebih album. 200 lebih album. Pop Indonesia, pop Jawa, pop Batak, pop Melayu. Ada lagu Gorontalo, ada Sumatera Selatan, ada dangdut, Padang. ada Minang, ada Ya itulah hebatnya seorang Edi Sutonga. Semua Ya. apa ya genre dikuasai ya, maka bahkan apa istilahnya apa sih seluruh setengah bumi itu udah Ya. udah beliau pijak gitu ya, udah Bapak sendiri yang bilang. karyanya itu udah kemana-mana gitu kan. Separuh bumi ini sudah kujalani Separuh bumi sudah kujalani dari menyanyi dari dan membawakan budaya kita, budaya Indonesia. budaya itu. Separuh bumi sudah kupijak dari bernyanyi. Gila. Itu kata-kata yang merinding aku loh. Tapi gini, buat kalian berdua maksudnya ada nggak sih musisi, maksudnya selain Bapak ya pasti Bapak sosok yang menginspirasi. Di luar itu ada nggak sih sosok musisi yang menginspirasi, mungkin baik nasional atau luar negeri atau daerah, ada nggak sih? Kalau nasional bagi kami ya, Hmm. almarhum Om Glenn Fredly, Om Tompi, Ya. Oh, ya ada lagi Ya Trio Lestari. Trio Lestari, Om Sandi Sandoro. Om Sandi Sandoro. Kalau luar negerinya ya Michael Jackson, Michael Stevie Jackson, Wonder. Stevie Wonder itu kita dari kecil suka. Udah suka dengerin juga Iya. kayak lagu-lagu. Oh, jadi ada dalam negeri Trio Lestari, keren sih. Luar negerinya Michael Jackson dan Stevie Ya Wonder kalau gitu. dari apa tadi satu lagi Bang? Daerah-daerah mungkin ya. Kalau daerah ya ada, kami mengagumi karya dari Udak Tagor Tampu Bolon, Oh, kata Tampu Bolon. Ya. Siap. Uwak Daka Huta Galung, Kau Tagalung. Uwak Johannes Purba. Oh, saya mantap. Oh, Dan itulah ya, cita-cita ya besar dengan ya, mendengarkan itu. lagu-lagu Bapak kan dulu ada Nahum Situmorang, Betul. Firman Marpawong. Iya. Jadi pasti kalian juga punya apa namanya? Selain punya ghost, ya itulah yang menyemangat satu semangat juga kalian, inspirasi buat Iya. bahkan kita doakan karir kalian melebihi semua itu ya, biar biar meledak. amin. Dan anak muda Batak, karena gini, nggak semua anak muda Batak tuh punya karya gitu. Kadang cuma hanya penikmat. Iya. Tapi kan selagi kita bisa menampilkan, memberikan terbaik, pasti kan kita lakukannya gue yang terbaik. Cuma kalau dalam tadi kalian udah sharing tentang siapa yang menginspirasi, siapa yang, kalau untuk hal kolaborasi, mungkin saya nggak tahu udah terwujud atau belum. Ada nggak sih cita-cita kalian berdua pengen kolaborasi sama siapa dalam satu event apa? Mungkin karena keren banget dong BK suaranya. Aduh, asli deh. Andai aku suaraku kayak gitu ya. Meleleh satu dunia ini. Ada nggak sih pengen kolaborasi sama siapa gitu? Kalau yang cita-cita kita sih dulu sudah terwujud ya di waktu di ajang pencarian bakat itu. Kami Oke. sangat mengidolakan Trio Lestari Iya. waktu itu. Waktu itu mereka punya program sebelum ada acara yang ini ya. Kami kayak, ih, kapan ya nonton yuk? Nonton gitu. yuk gitu. Cuman Hanya pengen sekedar datang, nonton. sekedar Nonton nonton. aja, sudah nonton ya. Tapi ya itulah kebaikan Tuhan. Bahkan ya. Tuhan memberikan lebih. Bukan sekedar nonton, tapi kita bisa kolaborasi. Satu panggung, satu frame tuh. Om Tompi, Om Glenn Fredly, dan Om Sandi Sandoro. Sandi Sandoro. Suatu malam yang biru. Ya. Udah, nanti kalau aku nyanyi nanti Dongan BK malah dimatiin lagi. Tapi dari tadi kita tuh bicara soal Bapak gitu ya. Ternyata kita percaya bahwa di belakang itu nggak hanya seorang Bapak yang mendukung karya kalian, pasti ada sosok ibu juga yang ternyata ya besar juga pengaruhnya dalam karya kalian ya. Gimana kalian memberikan tanggapan kalian tentang seberapa jauh peran ibu dalam karir kalian? Ya tentu ya, kalau mama itu mendukung yang lewat doa ya, Ya. hanya lewat doa gitu. Ya tentu lah apapun yang kita perbuat, seorang ibu pasti mendukung gitu. Pasti mendukung. Tapi ya yang luar biasa ya pasti doa. Doa ya, doa ibu tuh sepanjang masa tuh. Tapi kalau ibu tuh maksudnya
suka seni juga kah atau suka nyanyi juga? Bisa nyanyi juga. Bisa nyanyi juga ya. nyanyi. Jadi emang satu keluarga ini lengkap, paket lengkap ya. Iya. Lengkap. Selain paket hemat, paket lengkap. Bisa nyanyi, bisa bermusik. Iya. Itu loh darah seni itu. Aku juga sih, aduh aku pengen deh bisa nyanyi, bisa main musik. Tapi kalian nyiptain lagu nggak sih? Nulis nyiptain lagu? Ada. Ada nyiptain lagu? Ada. Maksudnya baru-baru ini atau udah 2000 berapa ya? 20. 2020. Iya. tentang Ada. apa kalian nyiptain lagu? Aku ada bikin satu lagu ya untuk Bapak. Untuk Bapak. Iya, Dan itu udah maksudnya udah di launching? Belum. Oh, belum. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita rilis. Kita doakan ya Dongan BK tahun ini rilis ciptaan lagu dari Marco Mario. Tapi gini, Amin. kita ngomongin menulis lagu. Ya. Sulit nggak sih menulis lagu itu? Menciptakan lagu itu? Apa harus? Ini aku penasaran juga ya. Maksudnya karena aku merasakan aku coba buat lagu, tapi ya susah gitu. Maksudnya susah, nggak dapet feel-nya. Apa sih kesulitan kalian menciptakan lagu? Apa harus relate kah dulu dengan keadaan? Atau bisa sekedar mengarang kata-kata saja? Kalau Pengalaman aku ya, kalian lah, pengalaman. Nah, kalau aku sih ini tadinya cuma coba-coba aja gitu. Coba-coba awalnya. Aku kan juga untuk main musik juga terbatas kan. Tapi kayak waktu itu ya kayak lagi rindu aja waktu itu sama Bapak. Oh. Jadi pertama lagi keluar aja nadanya. Rekam gitu. Ya udah baru bikin. Oh, jadi awalnya nada dulu yang keluar, baru Iya. kalian bikin kata-katanya. Iya. Dan itu karena teringat sosok Bapak. Bapak. Oh. Itu pun masih ya dalam tahap belajar aja. Tata belajar. Cuman mungkin dari awalnya coba-coba, mungkin jadi pencipta. Tapi ada keinginan sih jadi pencipta lagu juga selain jadi penyanyi ya. Ada nggak sih jadi ada penyanyi aja lah. Kalau nyiptain lagu nanti mungkin 1-2 nantilah Iya. ke depannya. Ya paling 1-2 lah kalau nyiptain lagu. Jadi kita bisa lebih fokus untuk menyanyikan saja. Jadi tetap balik lagi Nggak mau nyanyi. repot. Nggak mau repot. Ya karena nyiptain lagu nggak gampang juga dong. Iya, susah. Ya kan? Aku nulis kata-kata, nadanya lupa. Dapat nada, kata-katanya nggak dapet. Itu emang susah itu ya. Tapi Marco Mario boleh diminum dulu ya? Minum Iya, dong. aku jadi ngobrol mulu, lupa minum ya. Ini minuman aman kok ini Syari, nggak mengganggu tenggorokan kok. Jadi kalau sampai nggak pulang dari sini suaranya yang orang, ini nih orang. Tapi maksudnya sekarang kan karir musik kalian masih terus berjalan kan? Di luar musik nih, kita penasaran juga nih seorang Marco Mario ini di luar musik ada nggak sih ketertarikan di bidang lain? Di bidang lain ya. Mungkin nanti salah satu boleh jawab ya, karena Iya, dari iya. tadi Marco Kan cool. cool. Jadi Marco diam, saya tahu diam tidur. Ada nggak sih ketertarikan kalian di bidang lain? Selain cool ya udah tahu beres aja. Oh, tau beres ya. Iya. Kelihatan sih. Abang. Iya. Ayo mungkin Marco dulu. Langsung kita mungkin Marco dulu. Ada nggak ketertarikan di bidang lain selain musik? Aku ada sih, tapi sebenarnya kalau seni juga sih jatuhnya ya. Cuman ke otomotif kalau aku. Otomotif. Gitu, ya. Oh, emang seneng Jadi kalau di rumah aku dipanggilnya abeng gitu kan, abang. Jadinya anak bengkel lagi, bukan? Anak bengkel. Oh, benar. Oh, ketertarikan dunia otomotif. Gitu. Oh, itu dari Marco. Kalau Mario Kalau selain aku- musik ada nggak yang suka? Aku suka editing video, foto gitu. Oh, editing video, suka video apapun itu. Iya. Tapi dan maksud suka nge-shoot gitu juga foto? Iya. gitu? Oh, oke. foto, video. Ya kalau dari YouTube kita itu sebagian besar ya kita edit sendiri, video sendiri. Kadang-kadang pergi cuma berdua, kayak Bawa kamera, bawa laptop. kamera, bawa laptop. Dia misalnya suara dia, aku yang shoot. Nanti aku dia yang shoot gitu. Udah. Ganti-ganti. Jadi kan udah paket lengkap juga kan, musik dia yang bikin. Paket Edit lengkap, dia. paket hemat. Oh, jadi yang kita lihat di YouTube itu cover-cover itu Kita rekam sendiri, ngedit sendiri, dan akhirnya ternyata wah viral guys. Itulah tadi kenapa dia lebih sering di rumah. Oh, di balik itu ada kelihatannya di balik itu. Ternyata lebih sering di rumah lebih baik juga karya dia. Iya. Suka dunia. Satu otomotif, satu apa bilang sinematografi kali ya, suka ngedit gitu. dulu kami juga sebetulnya pernah ini juga modal nekat, ikut-ikut casting iklan. Oh gitu, tahun berapa? Aku juga pernah ikut casting iklan. Cela, promo dikit nggak apa-apa ya, promo sedikit.
Tahun berapa itu, Bang? Tahun berapa nih? 2012 ya? 2012, 2013, 2014. Berarti sebelum ajang tadi. sebelum. Oh, jadi casting iklan. Sejauh mana kalian udah casting iklan tuh sejauh mana? Pernah waktu itu ada yang tembus lah ini. Oke. Tapi kita selalu cari castingnya yang ada nyanyinya gitu. Oh, iya. Tetap balik Karena, lagi. Yes. kalau pure acting kayaknya nggak bakat deh. Kayaknya nggak kita banget nih. Iya. Iya. Tapi kan kalau ada nyanyi kan lumayan. Tembuslah satu untuk voice over ya, apa yang nyanyinya itu, sama yang jinglenya, sama ya ikut syuting gitu. Oh, kalau iklan kan lumayan ya. Lumayan. Fee-nya kan? Lumayan. Oh, itu kalian nggak ada apa bilang agensi gitu nggak? Enggak. Berdua aja gitu? Berdua. Iya. Sama aku juga. Iya kan kalau iklan tuh setahu aku lumayan tuh fee-nya. Lumayan. Kalau yang lama ya nunggu ya. Abang ini suka bercanda juga. Nggak, karena aku juga dulu gitu casting iklan. Tapi aku pertama awalnya nggak pakai agensi, terus ada yang nawarin di lapangan tuh ada yang nawarin kamu dari mana gitu. Tapi kalau iklan emang besar. Iya. Iya kan. Kalau aku waktu itu casting tapi nggak ada. Kalau iklan nggak ada yang tembus, malah ada tembusnya ke bukan apa reality show, acara-acara lawak dulu. Iya. 2013 lah itu. Itu kenceng. Oh, tapi nggak setelah itu iklan nggak lanjut lagi. Enggak. Kenapa? Ya itu tadi kita merasa kayaknya nggak bakat ya. Iya. Dan capek juga kan Capek. kita kemana-mana Nunggunya kita. sih lebih capek nunggu ya. Betul. kalau Kemana-mana berdua. Walaupun satu cita-cita kita juga, kalau nanti secara di musik kita sudah Goalsnya udah tercapai, kita pengen punya satu aja film layar lebar. Satu film layar lebar. Iya. Amin, kita doakan lagi doain kita. Mudah-mudahan di situ udah berbakat ya. Pasti kita percaya kok dengan tadi aja nyanyi sebentar aja udah pasti langsung diliriknya sama banyak mata mungkin judulnya Oops It's the Movie ya. Kenapa namanya Oops It's the Movie? Oops versi Indonesia. Oh, Oops Indonesia. Oh Jaksel iya. gitu kan. Iya. Iya makanya Oops It's the movie layar lebar kita doakan lah. Cuman tadi kan udah ada pengen bikin konser tribute to Bapak. Sekarang cita-cita layar lebar dan tahun ini juga semoga albumnya single keluar juga ya. Ya itulah. Amin. Namanya ya pokoknya kita semangat terus aja kan. Iya. Dalam berkarya semangat, banyak doa, andalkan Tuhan. Aku kalau udah ngomong gini rohani kali. Andalkan Tuhan. Amin. Tapi itu betul. Iya kan? Benar kan? Itu terjadi dong, benar. Andalkan Tuhan. Itu Tuhan nomor satu. Ya. Sebelum kita melangkah keluar, selalu kita berdoa. Ya. Supaya apapun yang kita kerjakan di luar itu dibuat berhasil. Lancar berhasil. Lancar. Semua berdoa bang. Dan apa nih? kita mau promo juga. Boleh. Promo. Doain mereka. Enggak, kan tadi bicara ketuhanan ya. Iya. Sekarang kami juga ada grup untuk melayani. Oh, grup dalam pelayanan. Kita ada namanya Archipelago Voices. Archipelago. Terlalu ini ya, Iya. Archipelago Voices. Itu berisikan masuk kalian dua aja apa kita ada berempat. Ada Berempat. 4 orang. Mario, Marco, Nenat, Rio. Itu mereka berdua main musik juga? Enggak, kita nyanyi. Kalau 4 kan ada istilahnya apa? Kuartet gitu. Kuartet ya, vokal group kuartet. Oh, itu sudah berjalan. Ya puji Tuhan ya, kita sudah keliling-keliling melayani juga, dan kemarin sampai ke Timor Leste. Ke Timor Leste? Iya. Luar biasa. Ke Timor Leste udah 3 kali. Yang ketiga sama Putri Siagian. Oh, Putri Siagian, Ya. aku tahu. Dan mereka juga pasti tahu Putri Siagian. Oh, jadi udah emang pelayanan itu udah muter-muter ya. Iya. Awal mulai terbentuk itu gimana pelayanannya? Dari Tergerak hati untuk bikin grup pelayanan ini. Karena udah keliling-keliling, jadi kan maksudnya udah banyak yang kenal, udah banyak yang tahu gitu kan. Awalnya itu gimana ya aku bilangnya? Ada pergumulan dulu yang dihadapi dulu. Sebetulnya dia kenapa gini? Kenapa? Blank. Karena dari tadi merhatiin loh aku. Tapi memang ya ada pergumulan lah karena kan kita maksudnya biasanya kalau kita nyanyi kan ya kita ditonton apa gitu. Dapat tepuk tangan. Kalau melayani kan ya udah gitu kayak melayani Tuhan gitu. Iya, Kita sama Tuhan gitu. Di situ memang awal-awal kita kok gini ya gitu. Cuman semakin kesini kita semakin mengerti. Istilahnya kayak mau di gereja besar, gereja kecil, mau banyak jemaatnya mau enggak, tetap
hanya ada satu jemaat, hanya ada satu yang kita layani. Itu Tuhan. Tuhan. Dan itu kalau boleh tahu kapan itu terbentuk? Terbentuknya 2000 Archipelago. 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 Voices. Kapan itu terbentuk? 2021. Oh, berarti udah jalan dan jalan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Tetap layanan itu jadi seimbangnya dalam entertainment, pelayanan juga jalan seimbang ya. Dalam rohana dan rohani. Rohana dan rohani. Rohaye nonton aja ya, Rohaye. Jadi ya kita doakan Dongan BK semua karirnya Marco dan Mario ini boleh jalan dengan lancar, Amin. semua proyek-proyek ke depan. Dalam waktu dekat ada proyek-proyek apa nih? Apa? Dalam waktu dekat tampil di mana atau Dalam waktu dekat sih kita masih pelayanan ya. Iya. oh pelayanan. Kayak sekarang tuh lagi menikmati aja kayak Hmm. pelayanan. Ciptain lagu, nulis lagu lagi, masih berkenan nulis lagu. Apa udah cukup pusing? Cukup pusing. Cukup pusing ya? Kayak boleh lah dicoba lagi. Boleh. Boleh coba lagi ya. Mungkin kalau Mungkin untuk habis dari sini nanti ada inspirasi ya? Iya. Ya, boleh. Mungkin kalau untuk lagu rohani nulis juga atau Itu Atau kalau belum? untuk lagu rohani belum. Belum. Tapi ada lagu rohani ciptaan Bapak yang belum dirilis. Ya. oh, Gitu. Mungkin belum nanti bisa kita rilis juga. kita rilis. Amin. Kita aminkan lagi Dongan BK, kita doakan. Amin, amin. Pokoknya itu tadi aku bilang apa yang menjadi impian besar mereka, ya mari sama kita dukung biar semua juga, karena semua itu dari dalam diri, dalam hati, niat tulus, niat baik itu bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin boleh sharing lagi ke Dongan BK, Marco, Mario, kasih tips-tips kalau dalam apa sih yang udah kalian jalani gitu ya. Mungkin boleh sharing susah jatuh bangunnya dalam berkarya itu yang tapi yang ya kalau lu jatuh sekali ya lu jangan langsung drop di dunia Ya. seni ini gitu. Ada nggak boleh share Dongan BK Iya, nih tips? apa ya? Kalau kami ya, kalau dari kami dengan apa yang kami sudah jalani, intinya setia aja, setia pada perkara kecil, Ya. maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar kepadamu. Itu aja sih. Terus berkarya walaupun kayaknya kurang viral nih, kayaknya terus aja bikin, terus aja bikin, Ini terus aja like-nya bikin. dikit nih, kayaknya Ya. views-nya tetap bikin. Karena pada akhirnya tidak ada yang sia-sia gitu loh. Ya. Karena pada akhirnya tidak ada yang sia-sia. Setia, baik, jangan langsung jatuh melihat sesuatu yang Iya, kecil iya. gitu ya. Tapi tetap kalian terus berkarya, malah harus lebih gigih justru Iya, ya. yes. Setia, andalkan Tuhan, jangan gua nggak mau salah. Setia, andalkan Tuhan dan jangan cepat langsung drop gitu ya. Iya. Jadi itulah yang, karena sesuatu itu mulai dari yang kecil. Ya. Kecil besar, dan akhirnya percayalah bahwa di balik itu semua selain orang tua ada Tuhan yang Iya. mendukung kalian. Jadi Marco, Mario, terima kasih banget udah sharing ke kita dan udah menyempatkan waktu datang ke Batak Keren biar karir kedepannya juga boleh terus cemerlang Amin. dan membawa nama besar, tetap mengharumkan nama besar Isil Tonga. Amin. Jadi jangan kayak tadi ya, tetap setia baik dalam pelayanan, karir. Ya. Kita doakan sama-sama Dongan BK ya. Jadi thank you Dongan BK yang sudah melihat, menonton perbincangan saya dengan duo ganteng, duo kembar ini. Baik inspirasi, ambil pelajaran yang boleh kalian ambil dan tetap terus berkarya. Horas, thank you Batak Keren.